BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Hajiman Widyadiningrat dan wakilnya Ichi Bangase dan Suroso. Pembentukan BPUPKI dilatar belakangi oleh posisi Jepang yang terdesak oleh sekutu pada saat Perang Asia Timur Raya. Dengan membentuk BPUPKI, Jepang berupaya membuat pribumi percaya bahwa mereka adalah pembebas Indonesia dari penjajah Belanda dan sekutu. Jepang berusaha memikat hati Indonesia dengan menjanjikan dan membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 Mei 1945, diadakan sidang pertama BPUPKI atas usulan Dr. Hajiman Widyadiningrat untuk membahas dasar negara. Saudara-saudara, kita akan mengadakan sidang pertama yang akan membahas tentang dasar negara. Kepada saudara-saudara diminta partisipasinya untuk menyongsong kemerdekaan negara kita ini dengan menyampaikan usulan-usulan mengenai dasar negara. Pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara. Baiklah saudara-saudara, saya selaku anggota perumusan dasar negara ingin menyampaikan pendapat berupa 5 asas dasar negara yang meliputi 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada hari kedua sidang, tepatnya tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo membuat rumusan. Saudara-saudara, saya akan menyampaikan pendapat mengenai dasar negara dengan rumusan sebagai berikut. 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Terima kasih atas usulan Anda. Apakah ada pendapat lain? Jika tidak ada, rapat ini dianggap selesai. Sidang BPUPKI dilanjutkan pada hari ketiga, tepatnya tanggal 1 Juni 1945. Insinyur Soekarno mengeluarkan rumusan. Saudara-saudara, saya akan merumuskan dasar negara yang bernama Pancasila, yang berisi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih atas usulannya. Dengan ini saya menyatakan sidang pertama BPUPKI selesai. Pada sidang itu pula dibentuklah panitia kecil dengan Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang beranggotakan Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. A.A. Marimis, Abdul Qadir Muzakir, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Abi Gusno Cokro Suyoso. Dalam persidangan yang dilakukan panitia 9 menghasilkan rumusan 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan tersebut disebut dengan Piagam Jakarta. Pada tanggal 10 Juli 1945 diadakan sidang BPUPKI yang kedua hingga tanggal 16 Juli 1945. Jadi kesimpulan sidang kita kali ini adalah bentuk negara Indonesia adalah republik dan wilayah Indonesia yaitu seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Selanjutnya saya persilakan kepada perwakilan dari panitia perancang UUD untuk melaporkan hasil sidang. Terima kasih. Saya akan membacakan hasil sidang yang telah kami lakukan. Hasil sidang itu adalah 1. Pernyataan Indonesia Merdeka, 2. Pembongkaran UUD, 3. UUD itu sendiri dan batang tubuh UUD. Terima kasih. Dengan keberhasilan dari panitia perancang UU menyusun rancangan UUD, maka tugas BPUPKI dinyatakan selesai dan dibubarkan. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom atom oleh Amerika Serikat. Keadaan itu mendorong Jepang membentuk Dojuretsu Junbi Inkai atau BPKI pada tanggal 7 Agustus 1945 dengan anggota berjumlah 21 orang. Tanggal 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dibom atom oleh Amerika. Oleh karena itu, Jenderal Terauchi, Panglima Tentara Umum Selatan memanggil Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Dr. Hajiman Widyadiningrat agar datang ke markas di Dalat, Vietnam untuk melakukan pertemuan tanggal 12 Agustus 1945. Saya berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Tapi kemerdekaan ini diumumkan setelah segala persiapan selesai. Jadi, untuk pelaksanaan kemerdekaan terbentuklah BPKI.
Pelaksanaan kemerdekaan Indonesia dilakukan setelah segala persiapan selesai dan berangsur-angsur dari Pulau Jawa disusul pulau lainnya. Wilayah Indonesia akan meliputi seluruh bekas wilayah Hindia Belanda. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang dan menghasilkan kesepakatan tentang Presiden dan Wakil Presiden pertama Indonesia. Dengan ini kita sepakat bahwa Insinyur Soekarno akan menjadi Presiden pertama Indonesia dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden untuk membantu tugas-tugas Presiden. Berita kekalahan Jepang walaupun peperangan di Eropa telah berakhir, tetapi karena semangat juang tentara Jepang masih tinggi mengakibatkan Perang Pasifik terus berlangsung. Walaupun kota-kota penting Jepang telah mengalami serangan bom dari sekutu, tetapi keadaan ini tidak menyebabkan tentara Jepang menyerah. Karena tidak sabar, akhirnya pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, Jepang dijatuhi bom atom oleh sekutu. Dan akhirnya dalam Perang Asia Timur Raya Jepang mengalami kekalahan besar. Kaisar Hiroto pun dengan terpaksa mengakui kekalahannya pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita tersebut lalu tersebar ke seluruh dunia dan berhasil diketahui oleh pemuda. Para pemuda mendesak golongan tua untuk memproklamasikan Indonesia dan rencana itu gagal. Pada tanggal 16 Agustus 1945, mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Soekarno! Soekarno! Ya, ada apa? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok sekarang. Untuk apa ikut dengan kalian? Kami para pemuda sepakat untuk membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Sebenarnya apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melakukan proklamasi. Soekarni, ada apa sebenarnya? Ini Bung, kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerah Bung, ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu mudah percaya kabar itu, Soekarni? Sebenarnya Jepang ingin memerdekakan kita, tetapi tidak sekarang. Kami tidak setuju dengan itu Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jeripaya kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar Bung, bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang. Kita bisa dijajah lagi Bung. Saya mengetahui berita tentang pengarahan tentara Jepang dan saya mengusulkan untuk menunggu sikap Jepang terhadap kemerdekaan yang mereka janjikan. Kami tidak ingin mengancam Bung. Revolusi sekarang ada di tangan kami. Keamanan akan kami jamin saat proklamasi diumumkan. Jangan ancam aku, pantang bagiku untuk menuruti kemauanmu. Ini leherku, mana masamu? Jangan dikira aku dapat menjalankan kehidupan negara hanya untuk menuruti kemauanmu, Bung. Sampainya di Jakarta, Soekarno-Hatta bersama Laksamana Maida menemui Maijen Nishimura untuk berunding. Tetapi Nishimura tidak mengizinkan proklamasi kemerdekaan. Kemudian mereka menuju rumah Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di ruang makan rumah Laksamana Maida itu dirumuskan teks proklamasi kemerdekaan. Maida sebagai tuan rumah mengundurkan diri ke kamar tidurnya di lantai 2 ketika peristiwa bersejarah itu berlangsung. Insinyur Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi di ruang makan. Bagi saja rumah Soekarno, keamanan akan saya jamin. Terima kasih. Ruang mana saja yang bisa kami pakai? Di Serambi Diklat untuk depan ruang makan. Baiklah. Setelah selesai, teks proklamasi tersebut dibacakan di serambi depan, di hadapan peserta rapat dan golongan muda. Karena mendesak dalam memaksa kita untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Teks proklamasi sekarang sudah selesai dan bisa dibaca. Saya harap hadirin bisa menandatangani secara bersama. Saya kurang setuju. Sebaiknya naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta saja atas nama bangsa Indonesia. Hadirin. Selamat ketika sedikit. Setelah naskah proklamasi diketik oleh Sayuti Melik, kemudian Soekarno dan Hatta menandatangani naskah tersebut. Setelah terjadi perdebatan tentang di mana lokasi pembacaan naskah proklamasi, akhirnya disepakati bahwa pembacaan naskah proklamasi dibacakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 pukul 10 WIB. Para undangan dan warga Jakarta pun berbondong-bondong menuju kediaman Bung Karno tersebut. Bung Karno lalu menyampaikan pidatonya sebelum membacakan naskah proklamasi.
Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai kemindahan, kekuasaan, dan lain-lainnya diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Merdeka! Acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Soekarno dan Hatta maju beberapa langkah menuruni anak tangga terakhir dari serambi muka, lebih kurang 2 meter di depan tiang. Ketika SK Trimurti diminta maju untuk mengibarkan bendera, dia menolak. Lebih baik seorang prajurit, katanya. Tanpa ada yang menyuruh, Latif Hedradiningrat yang berseragam peta warna hijau dekil maju ke dekat tiang bendera. Suhud mengambil bendera dari atas baki yang telah disediakan dan mengikatnya pada tali dibantu oleh Latif. Peristiwa yang sangat bersejarah bagi bangsa Indonesia ini berlangsung sekitar 1 jam. Meski sederhana, namun upacara itu dilakukan dengan hikmat. Indonesia merdeka, bangsa baru telah lahir. Ketika proklamasi kemerdekaan RI dikumandangkan 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia merayakan dengan sukacita. Di Surabaya, menandai kemerdekaan itu, arek-arek Surabaya satu persatu menancapkan tiang, mengibarkan bendera merah putih di berbagai sudut kota. Secara sembunyi-sembunyi, karena penjajahan Jepang belum sama sekali hilang. Namun, setelah munculnya maklumat pemerintah pada tanggal 31 Agustus 1945, yang menetapkan mulai 1 September 1945 bendera nasional Sang Merah Putih dikibarkan terus di seluruh Indonesia, gerakan pengibaran bendera makin meluas ke segenap pelosok kota. Di berbagai tempat strategis dan tempat-tempat lainnya, susul menyusul bendera dikibarkan. Sementara itu, 18 September pukul 21 WIB, sekelompok orang Belanda di bawah pimpinan Mr. WFCH Plukman bersiap-siap untuk mengibarkan bendera Belanda dengan warna merah putih biru. Bagaimana persiapan pengibaran benderanya? Bapak, kita akan mulai pengibaran di puncak tertinggi di bagian yang satu ini. Baiklah, laksanakan sebaik mungkin. Siapa? Selanjutnya, tugas kita untuk mengikuti tentara Jepang, membebaskan para tawanan yang ditahan Jepang, serta memulangkan tentara Jepang ke Indonesia. Dan selain itu, kita akan membawa kembali negeri ini menjadi jejak dunia. Lihat, bendera Belanda yang berkibar itu. Mereka datang dengan maksud ingin menjajah kita lagi. Sebaiknya kita mulai. Begitu kabar tersebut tersebar di seluruh kota Surabaya, sebentar saja jalan Tunjungan dibanjiri oleh rakyat. Mulai dari pelajar berumur belasan tahun hingga pemuda dewasa, semua siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Rakyat terus memadati halaman hotel, serta halaman gedung yang berdampingan penuh massa dengan luapan amarah. Sebaiknya urutan yang itu. Lalu untuk apa memasang bendera itu? Atau kita robek? Anda tidak boleh masuk. Aku datang dengan maksud baik, ingin berbicara dengan pimpinanmu. Pertemukan aku dengan baik. Tuan, ada yang ingin menemui Anda. Siapa? Sudirman dan kawan-kawannya. Baiklah, izinkan mereka masuk. Ada apa Sudirman kau menemuiku? Lukman, ku minta kau turunkan bendera Belanda itu. Benar, bendera itu tidak dapat persetujuan oleh pemerintah Republik Indonesia. Terserah kami.
itu, maka kami pemuda sendiri yang akan melakukannya. Dan kalau bisa juga kita robek. Benar, atau kita robek sekarang. Apa yang kamu bilang? Bendera bobrok. Justru sama-sama merah putih itu bendera bodoh. Kau telah menghina kebanggaan bangsa Indonesia. Dan kau juga telah melecehkan bendera merah putih yang sekarang sedang berlangsung. Apa yang kau anggap menghina dan melecehkan? Tentara Sekutu telah menang perang, maka sekarang pemerintahan Belanda berhak menegakkan kembali pemerintahan Hindia Belanda. Republik Indonesia ini tidak kami akui. Tentu saja kau para penjajah. Mending kalian semua pergi dari sini. Melihat gelagat tidak menentukan itu, pemuda Sidik dan Haryono yang menampingi Sudirman mengambil langkah taktis. Sidik menendang revolver dari tangan Lukman. Revolver itu terpental dan meletus tanpa mengenai siapapun. Mari kita keluar. Haryono segera mengusirnya keluar, sementara Sidik terus bergulat dengan Lukman hingga tewas. Beberapa tentara Belanda menyerobot masuk karena mendengar letusan pistol dan sambil mengacungkan pistol ke arah Sidik. Lukman! Sidik, menabrak Lukman, tewaslah kau. Lebih baik kita segera ke atas. Sudirman yang mulainya bersama Haryono terlibat dalam pemanjatan tiang bendera bersama Kusno Wibowo. Di luar hotel, para pemuda Surabaya mengetahui gagalnya perundingan tersebut, langsung mendobrak masuk ke dalam hotel Yamato. Kita menentukan bendera itu. Jika kita tidak bisa masuk, kita akan paksa masuk. Tidak bisa. Kalau begitu kita memaksa masuk. Jika kalian paksa masuk, kita akan Walau panas merah putih tetap harus dikibarkan. Walau tinggi sekalipun, bendera merah putih harus tetap dikibarkan. Merdeka! 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 Belanda dan Indonesia terus melakukan gencatan senjata, dan pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda, negara di Asia seperti India, Myanmar, Afghanistan, dan lain-lain mereka bersimpati kepada rakyat Indonesia. Akhirnya negara-negara di Asia segera mengadakan konferensi New Delhi pada bulan Desember 1949, dan setelah itu mereka bersama-sama mendesak Belanda. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November, KMP dilaksanakan di Den Haag. Perundingan itu berlangsung sengit. Kedua belah pihak saling mempertahankan tuntutan. Akhirnya PBB dan BFU berusaha menjadi penengah yang baik hingga akhirnya Baiklah, kami akan mengembalikan kedaulatan Indonesia dengan syarat Indonesia mau berserikat dan bergabung menjadi Uni Indonesia Belanda. Bagaimana Indonesia? Kalian setuju? Tunggu dulu, bagaimana dengan perihal Irian Barat? Iya, apakah kalian akan mengembalikannya sebagai kesatuan dari NKRI? Ya, saya rasa perundingan ini akan berjalan mulus jika kalian mau mengembalikan Irian Barat kepada kami. Itu tidak mungkin. Apa yang tidak mungkin? Bukankah sejak dulu Irian Barat adalah bagian dari NKRI dan kalian semua yang mengambilnya, bukan? Ya, betul. Dan kami menginginkannya kembali. Baiklah, kami setuju. Kami akan menyerahkan Irian Barat setahun setelah Indonesia memperoleh kedaulatan. Bagaimana Indonesia? Kalian setuju? Ya, kami setuju. Acara selanjutnya kami serahkan kepada Tuan Kriklen selaku wakil PBB. Baiklah, sebagaimana kita ketahui bahwa perundingan ini telah mencapai mufakat dan hasil perundingan ini akan dibacakan oleh Sultan Hamid II sebagai delegasi BFU. Perundingan meja bulat ini menghasilkan 3 pokok penting, yaitu 1. Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan menyerahkan kedaulatan kepada RIS Republik Indonesia Serikat pada bulan Desember 1949. 2. RIS dan Belanda akan bergabung dalam Uni Indonesia Belanda. 3. Irian Barat akan diserahkan setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda. Demikian hasil perundingan ini, terima kasih. akhirnya perundingan itu berakhir. Hasil KMP sangat memuaskan bangsa Indonesia dan ini membuktikan bahwa usaha Belanda untuk menguasai Indonesia telah gagal. Dan tugas kita selanjutnya sebagai generasi penerus bangsa, mari kita membangun generasi-generasi yang berpendidikan agar negara kita tidak berlarut dalam penjajahan. G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965 pada malam hari hingga dini hari pada tanggal 1 Oktober 1965. G30 SPKI adalah sebuah gerakan yang memiliki tujuan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno serta mengubah Indonesia menjadi negara yang menerapkan sistem komunis. Peristiwa ini dimotori oleh pemimpin terakhir PKI yakni DN Aidit. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini mengincar perwira tinggi TNI Angkatan Darat Indonesia.
G30 SPKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme yang berlangsung sejak era demokrasi terpimpin diterapkan, yakni tahun 1959 sampai 1965 di bawah kekuasaan Presiden Soekarno. Tindakan dan penyebarluasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti-komunis. Hal tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Di tengah kecurigaan tersebut, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung yang merupakan pasukan khusus pengawal Presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya pada tengah malam hari Kamis 30 September 1965 sampai hari Jumat 1 Oktober 1965. Lahirnya Orde Baru ditandai Tritura atau Tri Tuntutan Rakyat yang merupakan ide perjuangan Angkatan 66 atau KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Sumber Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuatan Orde Baru. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno dan membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966 atau Super Semar. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan-perubahan politik dan ekonomi. Berikut beberapa kebijakan yang dilakukan pada masa Orde Baru. A. Bidang pendidikan. Pokok-pokok penting kebijakan pada bidang pendidikan di masa Orde Baru, yaitu diarahkan untuk menciptakan kesempatan belajar yang lebih luas dan diimbangi dengan peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan tinggi diarahkan pada sasaran pembinaan mahasiswa yang mampu menjawab tantangan modernisasi. Oleh karena itu, dikembangkanlah sistem pendidikan yang berhubungan dengan pengembangan kesempatan dan kualifikasi bagi jenis-jenis lapangan kerja yang diperlukan oleh pembangunan nasional. Pada masa Orde Baru, dimunculkan sebuah konsepsi pendidikan yang dikenal dengan sekolah pembangunan. Konsepsi ini diajukan oleh Mas Huri SH selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam konsepsi sekolah pembangunan, para siswa dikenalkan kepada jenis-jenis dan lapangan kerja serta lingkungan kerja. Hal ini dimaksudkan agar mereka dapat melihat kemungkinan untuk memberikan jasa melalui karyanya. Anak-anak didik tidak hanya diberi pelajaran teori, tetapi juga diperkenalkan kepada sejumlah pekerjaan yang kira-kira dapat mereka lakukan. Dengan cara itu, mereka akan dapat menyalurkan bakatnya masing-masing sekaligus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja yang akan mereka hadapi. Masa Orde Baru pada bidang sosial. Pada masa Orde Baru, pemerintah berhasil mewujudkan stabilitas politik dan menciptakan suasana aman bagi masyarakat Indonesia. Perkembangan ekonomi juga berjalan dengan baik dan hasilnya dapat terlihat secara nyata. Dua hal ini menjadi faktor pendorong keberhasilan pemerintah Orde Baru dalam melaksanakan perbaikan kesejahteraan rakyat. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka kematian bayi, dan peningkatan partisipasi pendidikan dasar. Beberapa program dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, salah satunya yaitu KB atau Keluarga Berencana. KB atau Keluarga Berencana merupakan program pemerintah yang dirancang untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dan jumlah penduduk. Pada masa Orde Baru, program KB dilaksanakan untuk pengendalian pertumbuhan penduduk. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraannya. Melalui program KB, pertumbuhan penduduk di Indonesia berhasil ditekan. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6%, dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Keberhasilan Indonesia dalam pengendalian jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan telah melakukan berbagai upaya lainnya dalam rangka mensejahterakan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF mengukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Terima kasih. Jangan lupa like ya.